Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suara. Urapi kami, urapi kami lebih lagi. Urapi hati kami. Oh Yesus, Irana nama Santa Kara Wartakara. Penuhi kami semua, lawat kami Bapa yang baik. Kau puaskan hati kami, kau puaskan dahaga kami. Yesus. Oh Rabatakara. Syararabadabadabada. Alami kehadirannya. Ada sesuatu yang mengalir. Ada urapan Tuhan yang mengalir. Oh, rabad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 a. Yesus. Terima kasih. Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Engkau kuatkan kami semua. Kasih Bapakku, kami siap mendengar firman-Mu, urapi hamba, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan dan juga untuk Pak Arif yang memberi kesempatan dan juga seluruh sidang jemaat ya. Nama saya Alfredo Sianturi. Saya melayani di Menara Doa. Juga saya melayani di GBI Dermawan, di Kota Karawang sama di Laut Cemara Jaya. Ya, di kota sama di ujung di laut. Ada yang pernah ke Cemara? Oh, ada satu orang. Itu masih ada di Indonesia. Memang di kampung ya. Baik. Kita buka Kisah Para Rasul pertama ayat 6 dan ayat 6 sampai 8 kita baca sama-sama. Dua, tiga ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu lanjutkan ayat 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 sama-sama, 2, 3 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita baru saja melewati atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Nah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga itu, murid-murid ini tahu dan sudah percaya. Karena sebelumnya 40 hari dia sudah menyatakan diri kepada mereka. Tapi mereka berpikiran begini, ada satu masalah kita.
Dan mereka pengen jawaban dari masalah itu sebelum Tuhan ini naik ke surga. Lalu mereka rembuk. Di sini mereka bukan satu orang yang bertanya, tapi dikatakan bertanyalah mereka. Ya, bukan hanya satu orang. Jadi ini mereka satu pemikiran supaya masalah ini bisa ada jawabannya. Maka di detik-detik terakhir sebelum Tuhan itu naik ke surga, mereka memberanikan diri dan bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena masalah mereka adalah bagaimana Israel dijajah oleh Roma pada waktu itu. Jadi mereka pengen jawaban. Maka di detik sebelum itu naik, Tuhan itu naik, mereka menanyakan itu. Tetapi di luar dugaan mereka justru Tuhan menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Di ayat 8 malah Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah saudaraku, ini yang ingin saya coba bagikan kepada jemaat di Rumah Doa Raja Wali pagi hari ini. Pertanyaannya, kenapa ya kira-kira Tuhan tidak mau menjawab titik tepatnya? Ya, malah dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tentu Tuhan ada tujuannya. Nah, saya coba ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ibarat kita sekarang sedang lapar, kita meminta roti. Kita meminta roti, tapi ketika Tuhan berkata engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Waktu kita lapar itu justru kita tidak diberi roti. Kita nggak diberi roti. Tapi dia memberi kail dan jala. Jadi itu kira-kira gambaran yang bisa saya terima dari ayat ini. Kita butuhnya roti, tapi diberikan kail dan jala. Atau mungkin kita pengen roti, tapi diberinya ladang gandum. Kira-kira ini gambarannya. Ya. Lalu saya berdoa, Tuhan kenapa ya? Nah yang pertama, kenapa Tuhan tidak menjawab langsung? Karena Tuhan Yesus melihat ada hal yang lebih penting daripada kemerdekaan Israel. Yaitu kemerdekaan jiwa-jiwa atau keselamatan jiwa-jiwa. Karena kalau Yesus menjawab apa yang mereka tanyakan, bagi Tuhan itu adalah masalah yang tidak sulit. Bagi Tuhan itu bukan masalah yang sulit. Jadi gambarannya murid-murid ini seperti berfokus kepada kepentingan mereka sendiri. Jadi sebelum Yesus itu naik ke surga, mereka pengen kepentingannya ini diselesaikan. Nah ini kadang sering juga terjadi di hidup kita Bapak Ibu. Ya, kita berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Segala doa-doa kita, segala keintiman kita, Bapak Ibu hati-hati. Dalam ibadah, dalam segala doa, dalam kul, kalau Bapak Ibu melakukan semua itu hanya kepada kepentingan diri sendiri. Dan biasanya kepentingan diri sendiri itu ujung-ujungnya adalah hanya masalah perut. Maka dengar baik, doamu akan sulit dijawab oleh Tuhan. Ya, karena orang yang berfokus kepada kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu hati-hati. Biasanya kepentinganmu itu, doamu itu bisa menjadi malapetakamu. Ya, bisa menjadi malapetakamu. Ketika kita banyak melayani jemaat, hampir seluruh masalah itu ujung-ujungnya ekonomi, masalah perut, masalah jasmani. Jarang gitu ya orang bertanya, Pak,
Gimana ya biar bisa mendengar suara Tuhan. Tapi serius gitu Bapak Ibu. Bukan basa-basi. Bila perlu tiap hari datang ke gereja, pengen tahu mendengar suara Tuhan. Yang ada, Pak, gimana biar toko maju, usaha maju, dan yang lain maju. Bukan tidak boleh. Tapi kalau itu yang menjadi prioritas, ini yang berbahaya. Saudara lihat di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dengan satu bobot yang mulia. Masakan saudara ada di bumi ini hanya untuk ngurusin makan minum. Investasi sorga buat kita sangat besar. Dan sorga pengen kita menghasilkan. Tapi sorga melihat anak-anaknya, aduh, tiap hari hanya urus makan dan minum. Pemikiran Allah tidak mencapai tujuannya. Ibarat kata nih Bapak Ibu, anak Bapak Ibu dikuliahin kedokteran, lulus dokter. Begitu lulus, gak mau kerja, cuman main game di rumah. Habis lapar main game, makan. Padahal sekolahnya dokter. Anda, kita lulus sarjana hukum, sampai jual sawah, jual kerbau. Begitu tamat sarjana hukum, cuman sitabat horbo. Yang ngerti tahu dia. Sitabat horbo. Tukang ikat kerbau. SH sitabat horbo. Betapa, coba Bapak Ibu pikirkan betapa sedihnya orang tua kita. Ya, ada teman saya beberapa waktu lalu anaknya disekolahin. Tinggi-tinggi tapi game terus kerjanya. Game terus kerjanya. Orang tuanya geleng-geleng kepala. Itu penggambaran buat kita Bapak Ibu sekarang ini. Gereja terlalu fokus di urusan perut. Kalau untuk hanya urusan perut kita tidak perlu jadi orang. Jadi hewan aja diciptain sama Tuhan. Kenapa Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan kita serupa segambar dengan Allah? Karena sebenarnya ada bobot mulia yang menjadi tugas kita. Waktu orang Israel bertanya tentang kemerdekaan Israel. Tuhan pikir gini, aduh anakku bukan itu. Aku mati di salib bukan itu. Mati-matian aku di salib bukan itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak langsung menjawab? Karena Tuhan tidak ingin murid-murid ini fokus kepada masalah. Karena kemerdekaan bagi mereka itu masalah. Tapi Tuhan ingin mengalihkan pemikiran mereka kepada ayat 8 itu. Tentang bagaimana hidup dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Karena waktu kita berfokus kepada masalah, kita akan menjadi kerdil. Tapi kalau kita fokus kepada kepenuhan Roh Kudus, saya mau katakan pada akhirnya masalah kita akan selesai. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya. Sekarang bagaimana dampak kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup kita akan bermanifestasi sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Yang tadinya kita hanya ngurusin perut, ini akan berkembang. Waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Alkitab berkata kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa yang menjadi tujuan Allah membuat kita serupa segambar dengan Dia akan termanifestasi. Hari demi hari saudara, magnet hidup saudara akan berubah. Daripada fokus kepada jasmani akan berubah fokus kepada yang rohani. Itu pentingnya dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Magnetnya itu diubah. Fokusnya itu diubah. Saya pribadi jujur setelah 20 tahun terakhir ini, ya kadang bukan tidak mikirin masalah ini, mikirin. Tapi presentasinya,
tidak lebih dari 50%. Tidak lebih. Saya nggak pernah menangis untuk makan minum. Kalau berdoa masih. Ketika memang kita menghadapi masa sukar, kita berdoa untuk itu. Tapi itu tidak akan mengalihkan bagaimana tujuan utama Tuhan di hidup saya. Dan mungkin gara-gara masalah ekonomi saya nggak jadi melayani di KUL. Saya nggak jadi khotbah di ibadah raya. Saya nggak jadi kunjungan. Ibaratnya baperan gitu loh. Kalau Tuhan nggak kasih, aku nggak jalan loh malam ini KUL. Itu. Malu toh? Waktu dipenuhi Roh Kudus lama-lama ini diubah Bapak Ibu. Kalau dulu-dulu 20 tahun lalu gak ada persembahan masih sering batal ibadah. Kalau sekarang saya mengajari jemaat jangan sampai engkau gagal ibadah gara-gara persembahan. Persembahan itu tidak mempengaruhi sorgamu secara otomatis. Tapi itu harus. Tapi kalau enggak ada ya diam aja. Dan jangan juga memasukkan tangan kosong ke kantong persembahan. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus yang kedua Bapak Ibu. Kita akan mampu menghadapi pencobaan yang ada. Sekarang ini banyak sekali godaan, cobaan, ujian. Seperti di Matius 4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Singkat cerita Yesus mampu menghadapi 3 cobaan itu. Tapi kata kuncinya dia dibawa oleh Roh. Artinya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang Bapak Ibu berbagai macam pengajaran di luar sana. Ya, belum lewat YouTube, belum lewat TikTok, belum lewat Facebook. Apalagi sekarang yang namanya perpuluhan habis dibombardir. Ya kan, seakan-akan perpuluhan itu salahnya luar biasa. Padahal gereja menetapkan iuran jemaat tidak pernah diproses tuh. Kalau nggak bayar iuran nggak dikubur. Ayo. Tapi kita yang GBI ini seakan-akan dibombardir. Nah kan kita perlu menghadapi ini. Katakan amin saudaraku. Kalau kita nggak dapat pemahaman yang benar. Maka jemaat harus dipenuhi Roh Kudus. Jangan sampai kita juga terombang-ambing. Karena di mana kita ada di situ ada aturan. Kalau kita mengikuti kita akan bertumbuh saudaraku. Kadang-kadang habis berbagai macam. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Godaannya begitu banyak. Banyak sekali. Belum masalah pornografi, belum masalah narkoba. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita akan mampu menghadapi semua ini. Yang ketiga, kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita akan mengalami yang namanya urapan yang baru. Mungkin Bapak Ibu berpikir apa ini urapan yang baru? Sering saya dengar. Tapi gimana sepertinya manifestasinya? Nah Bapak Ibu buka sekarang Keluaran 31 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Kalau bisa yang ini kita baca sama-sama ya. Keluaran 31, apakah monitor sedikit aja bisa nambah? Monitor di saya. 2, 3 ya. Telah kupenuhi dia untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Nanti Bapak Ibu baca dan seterusnya. Intinya dari ayat ini, Besalel dan Eholiab diurapi untuk mengerjakan pembangunan kemah suci. Di ayat 3, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Kemah suci itu belum ada blueprintnya di dunia ini. Ya, kemah suci ini diberi langsung dari sorga. Arsiteknya langsung Tuhan sendiri.
diinformasikan kepada Musa untuk bisa mengerjakan ini, maka Tuhan memberi satu urapan khusus kepada Bezalel dan Aholiab. Kenapa diberi urapan khusus? Karena mereka belum pernah lihat ini. Mengimajinasikannya juga belum. Karena yang ada di Mesir itu berbeda dengan apa yang Allah berikan. Nah, waktu pengerjaan itu akan dimulai di ayat 3 ini, kupenuhi Bezalel dan Aholiab dengan Roh Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu muncul yang namanya keahlian. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, pengetahuan. Bapak Ibu pengen 3 hal ini? Kalau punya 3 hal ini, segala pekerjaanmu, pergumulanmu selesai. Lebih butuh mana? Dipenuhi Roh Kudus atau doa minta dicurahkan berkat jasmani? Dipenuhi Roh Kudus, otomatis semuanya akan dapat Bapak Ibu. Jadi Bezalel dan Aholiab ini saya coba pelajari, memang dia sudah punya dasar. Dia sudah punya bakat. Tapi itu baru sedikit. Bagaimana dia mampu mengerjakan pembangunan kemah suci ini? Karena Allah memberikannya. Inilah yang saya katakan diurapi dengan urapan yang baru. Bapak Ibu, waktu pandemi itu datang, saya ini hamba Tuhan full timer. Bulan Maret waktu itu semua gereja ditutup tahun 2020. Saya di rumah berpikir, tidak keluar rumah mati kelaparan. Keluar rumah mati kena COVID. Tapi bagaimana? Saya coba bayangkan bagaimana saya mampu melihat istri anak saya kelaparan. Hitungan hari terus bergumul. Terikhtiarlah di pikiran saya, sudahlah. Akan lebih jantan kalau mati keluar. Pelayanan gak ada. Ya udah kayak jual-jual kopi kayak, jual-jual apa kayak, itulah terikhtiar. Dan itu kuat di pikiran saya. Ya, kami full time. Tidak kemana-mana. Perut jalan terus. Tapi waktu pikiran itu semakin kuat, saya merasa ada bertentangan di batin saya. Di batin saya itu muncul, kamu hambaku. Aku mencukupkan segala keperluan. Tapi sisi lain, butuh makan, butuh minum. Doa lagi, semakin bersalah. Saya ngerti Bapak Ibu, oh ini Tuhan tidak setuju. Saya ngerti. Rencana ini saya tahu Tuhan tidak setuju. Maka dari situ saya doa lagi. Di bulan 5 Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan khotbah online, maka dikasih Tuhan ayat ini. Telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Lalu bergumul saya khotbahin ini tanpa pengertian yang lebih kuat. Tapi setelah rekaman itu, di situ saya sadar. Tiba-tiba saya dikasih urapan. Saya tahu. Wah, saya langsung gemetar. Waduh, ini urapan ini. Tapi saya belum mengerti. Saya baca terus. Apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Bulan Juni. Saya waktu itu lagi ke Jakarta. Mungkin Bapak Ibu tahu namanya Pak Johan Arifin. Apa pernah melayani di sini saya tidak tahu. Dia ada ruang doa juga, kami doa di sana. Lalu saya muji nyembah. Semua lagu yang saya nyanyiin seperti garing, tidak ada yang pas. Saya doa tapi saya stres. Kok kayak nggak masuk-masuk. Lalu saya coba stop menyanyikan lagu-lagu yang saya hafal. Saya coba bermazmur. Saya mengalir aja bermazmur. Tiba-tiba kata-kata keluar kata-kata bermazmur. Saya pikir-pikir kok bagus ini kalimat-kalimat ya. Tapi ini sambil bermazmur main gitar. Nggak terasa udah 30 menit. Saking saya dengar indah, saya rekam Bapak Ibu. Saya rekam. Begitu pulang dari sana, di mobil saya putar ulang. Saya kok kalimatnya bagus ya. Lalu lama-lama saya eja menjadi satu lirik Bapak Ibu. Lama-lama saya nyanyikan ulang menjadi satu lagu.
Jadi urapan baru yang diberikan bulan April itu urapan untuk mencipta lagu baru. Haleluya. Sebelumnya nggak bisa. Lalu mulai fokus mencipta lagu, jualan kopi lupa. Saya impartasi ke WL. Puji Tuhan sekarang udah 40-an lagu kami buat. Enak hanya untuk gereja kami. Tapi tiap minggu kami pakai untuk pujian penyembahan. Ada lagu cepat, ada lagu lambat. Tapi apa hubungannya dengan doa saya bikin kopi? Waktu kami fokus bikin lagu ini, tiba-tiba WA bunyi, tikring. Pak, sudah ditransfer 5 juta. Haleluya. Cekring, Pak, ditransfer 2 juta. Haleluya. Cekring, Pak, ditransfer 50 juta. Haleluya. Cekring, Pak, ditransfer 20 juta. Haleluya. Pandemi orang kesusahan, mohon maaf. Kami malah proyek beberes di ruko. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Tadinya hanya mikirin perut. Beberapa keluarga kami di ruko itu bisa tiap hari makan minum gara-gara proyek merenovasi ruko. Otomatis orang yang tinggal bersama dengan kami semua makan. Bahkan gereja diperbaiki, Bapak Ibu. Iya, hampir 100 juta kalau tidak salah waktu itu kami hitung. Dalam 2 tahun itu Tuhan sediakan. Jualan kopi dibuang. Saya minta ampun. Fokus, ulik-ulik lagu. Gitar dikirim Tuhan, macam-macam dikirim Tuhan Bapak Ibu. Dan kami menikmati berkat Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan. Tuhan tidak menjawab mereka. Karena Tuhan mau mereka tidak fokus kepada masalah. Karena waktu murid-murid fokus kepada kepenuhan Roh Kudus. Maka otomatis masalah mereka akan selesai. 1948 Israel itu merdeka. Itulah waktunya Tuhan bagi mereka, katakan amin. Waktu saudara fokus kepada kepenuhan Roh Kudus, maka saya percaya masalah rumah tangga, masalah suami istri, masalah ekonomi, masalah apapun pada akhirnya akan diselesaikan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi dia, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu, mari kita buka pikiran kita. Ketika kita salah berfokus kepada hanya kehidupan kita, maka kita otomatis akan mengecewakan Tuhan. Biar lewat ibadah pagi ini membuka pikiran Bapak Ibu. Biarlah fokus kita kepada kepentingannya Tuhan. Mari saat ini angkat tanganmu. Mari minta kepenuhan Roh Kudus. Yang bisa bahasa roh, mari berbahasa roh. Orabasakata karabataka rabataka rabataka rabataka. Orabataka rabataka. Ya, urapi kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Urapi. Minta sungguh-sungguh. Aku berdoa, selubung yang menutupi mata rohani mereka dibuka saat ini dalam nama Yesus. Pikiran kami tidak berfokus kepada hidup kami, kepada tujuan Allah yang mulia.